Capres dan Cawapres nomor 2. Ini karena arahan dari moderator ngarahnya kepada Cawapres kan. Cawapres. Cawapres. Iya. Jadi sekarang itu bidikannya adalah Mas Gibran. Bagaimana perasaan Anda selaku Ketua Golkar yang saat itu yang namanya ketumnya memiliki kemauan untuk menjadi wakil presidennya Prabowo, dan itu nggak usah ditanya, itu bukan rahasia lagi, sudah semua publik paham bahwa yang namanya ketum Golkar itu berkemauan untuk menjadi calon wakilnya. Tapi sebagian besar juga paham karena apa kira-kira kok bisa begitu meluruh. Bahkan kalau saya kok Mas agak-agak sedikit miris Mas, jadi ketika harus hormat kepada anak yang baru saja muncul tiba-tiba nyalip di tikungan, semua partai besar di dalamnya itu kemudian porak-poranda, sekelas Prof Yusril sekalipun ikut-ikutan, saya dalam tanda kutip menyembah. Saya membahasakan dalam ayat Al-Quran itu, koalisi Mas Wawan ini tahsabuhum jami'a wa qulubuhum satta. Jadi rombongannya besar, seolah-olah menyatu berpadu, tapi ternyata di dalam terpecah belah. Tahu dari mana? Kan dari koalisi sebelah. Oh iya, tapi kebetulan aja. Itu Al-Quran yang mengatakan nggak bisa ditepis. Termasuk kubunya calon nomor 3 sama saja. Akhirnya pecah kongsi. Jadi kubu yang sekarang menyatu ini kan hanya di kubu pembaruan. Dan iya, enak. Jadi enak PKB, PKS, Nasdem itu mewakili nasionalis, PKS mewakili Islam kanan, yang PKB mewakili Islam kiri. Jadi kalau dalam bahasanya bahasanya Refli Harun, ini ibarat permainan sepak bola komplit. Jadi ada trio Belanda di situ. Jadi nanti trio penjajah. Bukan. Jadi kalau dalam permainan sepak bola itu total football. Jadi semuanya ini punya peluang untuk mencetak gol. Luar biasa. Gimana jawabannya? Ya, jadi saya selaku pimpinan Partai Golkar Kabupaten Pamekasan meluruskan apa yang disampaikan oleh DPD PKS Pamekasan, Sekretaris PKS Mas Halim Alim. Ya. Luruskan. Jadi bukan hanya sebagai calon wakil presiden, Calon sejak presiden. Munas Golkar Presiden. itu calon presiden. Iya. Artinya Golkar mau ngusung sendiri pimpinan Partai Golkar. Bapak Erlangga Hartarto itu sudah forum Munas. Artinya forum tertinggi, keputusan tertinggi untuk merekomendasikan. Jadi Pak Erlangga Hartarto sampai proses koalisi masih jadi koalisi Indonesia Bersatu, masih jadi pimpinan koalisi demi kepentingan bangsa dan negara, untuk kesejahteraan masyarakat, demi kepentingan yang lebih besar, bersama-sama dengan partai yang lain melakukan koordinasi atau melakukan diskusi, maka terpilihlah generasi milenial, yaitu Mas Gibran. Jadi bukan hanya karena tadi disampaikan ini menyembahnya, tidak ada. Ini kepentingan negara. Kos politik yang dikeluarkan Golkar untuk mesin politik ini kan juga nggak sedikit artinya. Pak Erlangga bekerja keras juga di kabinet juga kebetulan menjadi Menko. Alhamdulillah dipercaya jadi Menko, mengatasi COVID dan segala macam sehingga Indonesia terbebas dari ekonomi yang beberapa negara sempat terpuruk. Indonesia masih kategori bagus. Prestasi-prestasi yang dilakukan Pak Erlangga luar biasa. Bantuan, program-program yang langsung turun kepada masyarakat luar biasa di saat di Menko. Itu membuktikan bahwa Golkar itu bekerja dan berkarya untuk bangsa. Jadi bukan untuk sekedar kepentingan personal, untuk kegiatan bangsa. Jadi sah-sah saja atau hal yang wajar ketika kita mengalah, Pak Erlangga mengalah untuk kepentingan yang lebih besar dalam mengelola pemerintah atau bangsa ini. Jadi level-level di sana itu bukan artinya kan tokoh-tokoh politik yang luar biasa. Ada Pak SBY, ada AHY, ada Pak Yusril yang juga
secara hukum tadi katanya beliau ini hukum terus kan. Pak Yusril kurang apa kan gitu, tata negaranya kurang apa, artinya kan luar biasa. Jadi sudah matang dalam hal mengelola tata pemerintahan. Cuman untuk proses kontestasi ini yang layak disandingkan dengan Pak Prabowo berdasarkan dari hasil koalisi Indonesia Maju itu adalah Mas Gibran. Jadi bukan hal menyembah-nyembah ya, makanya tadi sampaikan ada yang positif negatif, biasa orang menilai dari belakang, toh kita ada di depan. Jadi yang menilai di belakang kita ya sudah, senyum saja katanya Pak Prabowo, senyumin saja katanya. Kira-kira begitu. Yang terpenting pasangan Prabowo Gibran insya Allah menjadi pemenang dalam kontestasi 2024.